Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah. Kita melakukan sosialisasi dan sebagainya kepada mereka, ada komitmen dan sebagainya untuk memanfaatkan RPH itu. Nelayan kan punya pengalaman, sudah harganya nggak ada subsidinya gitu ya sebelum kenaikan, solarnya juga susah. Sari berita, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sarankan peternak maupun pelaku usaha memotong ternaknya ke rumah potong hewan (RPH). Kenaikan harga BBM sangat memberatkan bagi nelayan. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sarankan peternak maupun pelaku usaha memotong ternaknya di rumah potong hewan (RPH). RPH baru mereka mau untuk pindah. Peternak sapi di wilayah tengah maupun barat Kabupaten Cirebon belum proaktif menginformasikan distribusi lalu lintas ternak. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Dr. Hewan Encu Suswaningsih berharap mereka membawa ternak sapinya pada rumah potong hewan (RPH) Batemat, Kecamatan Tengah Tani. Namun peternak ataupun pelaku usaha lebih memilih ke tempat pemotongan hewan TPH yang ada di masyarakat. Kabupaten Cirebon memiliki TPH sebanyak 11 lokal, yaitu 4 TPH berada di wilayah timur, sisanya di wilayah tengah dan barat. Sebenarnya mereka sudah menyampaikan juga sih kalau misalnya ada RPH baru mereka mau untuk pindah gitu, karena kan sebelum DED dibentuk dan sebagainya kan kita melakukan sosialisasi dan sebagainya kepada mereka, ada komitmen dan sebagainya untuk memanfaatkan RPH itu gitu. Mereka sudah hanya belum ada, dan sebenarnya apapun alasannya ya mereka tetap harus masuk RPH, kecuali TPH-nya tuh naik kelas menjadi RPH, RPH mini gitu kan bisa, tapi dengan persyaratan tertentu yang sesuai dengan aturan. Idealnya di Kabupaten Cirebon menurut Encu Suswaningsih minimal memiliki 3 rumah potong hewan RPH dengan pembagian untuk wilayah timur 1 RPH, sedangkan wilayah tengah dan barat Kabupaten Cirebon cukup dengan RPH baru yang lokasinya ditargetkan di Kenanga dengan kapasitas pemotongan sapi sangat besar. Aura Aulia melaporkan. Polres Majalengka memberikan bantuan sosial untuk warga kurang mampu yang terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak BBM di wilayah Kabupaten Majalengka. Sebanyak 100 paket sembako disalurkan Satlantas Polres Majalengka kepada warga yang berprofesi sebagai tukang becak, supir angkot, pemulung, dan kuli panggul pasar, serta pedagang kaki lima pada hari Jumat kemarin. Kapolres Majalengka, AKBP Edwin Afandi melalui Kasat Lantas AKP Ngadiman mengatakan, pemberian bantuan ini sebagai bentuk perhatian Satlantas Polres Majalengka. Diharapkan bantuan ini mampu meringankan beban warga akibat kenaikan harga BBM. Sementara itu komunitas pejasa ojek menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian dari Satlantas Polres Majalengka, dan ia pun berharap hubungan kerjasama ini bisa terus terjaga. Kenaikan harga BBM sangat memberatkan bagi nelayan. Pendistribusian bahan bakar minyak yang memang khusus untuk nelayan itu selain kuota ditambah juga dipermudah aksesnya, kan begitu. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang ditetapkan pemerintah semakin memberatkan bagi nelayan, khususnya nelayan kecil. Hal tersebut ditegaskan Sekjen Serikat Nelayan Indonesia SNI Budi Laksana saat dimintai tanggapannya terkait kenaikan harga BBM. Menurut Budi Laksana, kenaikan harga BBM akan semakin membuat biaya operasional menjadi meningkat karena sebagian besar pengeluaran nelayan dalam melaut untuk bahan bakar. Ia berharap dengan naiknya harga BBM ada kemudahan bagi nelayan untuk mendapatkan solar karena selama ini nelayan sangat kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar solar. Makanya poin penting dari kenaikan ini ya, selain memang pendistribusian bahan bakar minyak yang memang khusus untuk nelayan itu selain kuota ditambah juga dipermudah aksesnya, kan begitu. Itu poin penting tuh yang pertama. Nah yang kedua, nelayan kan punya pengalaman, sudah harganya nggak ada subsidinya gitu ya sebelum kenaikan,
solarnya juga susah. Sekarang BBM-nya sudah naik, tambah susah juga. Nah, itu akan menjadi masalah yang serius itu. Apalagi kan ikan yang selama ini juga susah ditangkap, apalagi kayak nelayan Cirebon itu rata-rata rajungan harganya yang memang turun drastis itu ya, menjadi beban ganda itu saya kira dengan kenaikan ini. Budi Laksana menambahkan SNI akan menyuarakan terkait hal ini kepada pemerintah untuk bisa mempertimbangkan kembali kenaikan harga BBM karena dampaknya sangat terasa bagi nelayan, apalagi selama 2 tahun terakhir nelayan juga terdampak pandemi COVID-19. Alex Sunardi melaporkan. Kenaikan harga BBM ternyata berdampak bagi mobilitas aparatur sipil negara ASN, khususnya kendaraan dinas yang kesehariannya digunakan untuk bekerja. Menyikapi hal tersebut, Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi mengingatkan ASN agar berhemat, terutama penggunaan BBM. Walaupun ada penyesuaian harga BBM, menurut Sekda, dalam APBD tidak ada revisi anggaran BBM untuk kendaraan dinas. Berbeda dengan kendaraan operasional seperti truk pengangkut sampah yang setiap hari mobilitasnya tinggi. Pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran tambahan sebesar 2 miliar rupiah. Kecamatan di Kabupaten Cirebon didorong untuk membentuk kampung donor. Selengkapnya dilaporkan Yulianti. Kampung donor kan ibaratnya sebagai wadahnya. Menghadapi endemi COVID-19, ketersediaan darah yang tersimpan di PMI Kabupaten Cirebon mulai meningkat hampir 75%. Kondisi ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan darah masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua PMI Kabupaten Cirebon, Haja Sri Heviana kepada RRI terkait stok darah. Diakui saat munculnya COVID-19, persediaan darah turun hingga 50%. Untuk mengatasi masalah itu, pihaknya gencar melakukan sosialisasi dan jemput bola demi kepentingan masyarakat. PMI Kabupaten Cirebon mendorong kecamatan membentuk kampung donor. Karena kami sudah launching dengan adanya kampung donor, untuk itu mudah-mudahan setiap kecamatan sudah bisa dengan adanya kampung donor. Karena ini akan memudahkan juga sepertinya untuk teman-teman di kecamatan. Adanya kampung donor tidak hanya tentang kegiatan donor, tetapi bisa menampung semua kegiatan-kegiatan masalah tentang kemanusiaan. Kalau dengan adanya kampung donor kan ibaratnya sebagai wadahnya untuk kegiatan kemanusiaan seperti itu. Walaupun pencanangan itu baru satu kecamatan di Palimanan, Desa Panongan, insya Allah nanti daerah timur, targetan kita di Pasalman. Menurut Heviana, untuk membentuk kampung donor tidak mudah, tetapi dari 40 kecamatan, mayoritas sudah terdapat keluarga donor darah. Pihaknya bersyukur program PMI tahun 2022 yang dilaksanakan bisa terrealisasi. Sementara Camat Kapetakan R. Kainuddin menyambut baik program kampung donor karena setetes darah sangat dibutuhkan masyarakat. Kita harus mendukung karena apa? Darah itu dibutuhkan oleh rakyat. Makanya kita sebagai pejabat, sebagai elemen masyarakat, tokoh masyarakat itu harus dukung donor darah. Karena apa? Ya banyak orang yang membutuhkan donor darah masyarakat. Adik saya aja sekarang sedang di operasi, ada tumor. Itu butuh darah. Kemarin kurang 2 lampu karena nggak ada. Nyari di mana-mana dan alhamdulillah dengan peran Ibu Heviana sebagai ketua PMI berharap bahwa masyarakat itu mendukung semua. Orang yang sakit pasti butuh darah kebanyakan. Walau Kecamatan Kapetakan belum masuk sasaran program kampung donor dari PMI Kabupaten Cirebon, namun tutur Kainuddin, pihaknya siap mengagendakan pertemuan dengan para kubu guna menindaklanjuti program tersebut. Ia mengimbau agar masyarakat mendukung sepenuhnya kegiatan donor darah dengan menjadi pendonor aktif untuk membantu sesama. DPRD Kabupaten Kuningan mengawal tuntutan mahasiswa hingga ke pusat. Ikut mengantarkan ke sana. Ratusan personel gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi yang dilakukan di halaman DPRD Kuningan pada Jumat 9 September 2022. Aksi gabungan berlangsung sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, diikuti oleh ratusan massa yang tergabung dalam gerakan Cipayung terdiri dari GMNI, IMM, HMI, KAHMI, mahasiswa Unisa Kuningan dan supir ojek online Kuningan. Sebelumnya, massa berkumpul di Pandapa Paramarta, kemudian beriringan menuju ke Jalan RE Marta Dinata menggunakan mobil Colt Mitsubishi berorasi sepanjang jalan. Dalam aksinya, selain menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, massa juga menolak kenaikan tarif dasar listrik, berantas mafia migas dari hulu sampai hilir, menunda proyek strategis nasional, transparansi data, dan mempertanyakan peran pemerintah daerah dalam upaya ketahanan
ketahanan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rahdi menerima aspirasi tersebut dan mengklaim bahwa dirinya akan mengawal aspirasi dari massa yang turut demonstrasi. Ikut mengantarkan ke sana. Demikian Andini Rahmawati melaporkan. Dinas Sosial Kabupaten Indramayu mengadakan pelatihan tata rias kecantikan bagi kader PKK. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Kabupaten Indramayu Neti Rosneti menjelaskan, pelatihan bertujuan menjadikan perempuan Indramayu bermartabat serta mampu berwirausaha, terampil, berdaya dan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Diharapkan para peserta pelatihan bisa memanfaatkan sebaik-baiknya sehingga tujuan program ini bisa tercapai secara maksimal. Saudara, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Momentum perayaan Hari Olahraga Nasional HORNAS harus dijadikan ajang pembangkit prestasi olahraga di Cirebon. Pertama, harapannya kami kemarin sudah melalui POP Kota dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih. Semangat Hari Olahraga Nasional tahun 2022 harus dijadikan momentum untuk bangkit menuju ke arah yang lebih baik dari berbagai macam hal, terutama prestasi. Harapan tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Cirebon Hajah Eti Herawati didampingi Kadispora Kota Cirebon Sutikno. Menurut Hajah Eti, Kota Cirebon mempunyai ajang besar seperti POP Kota Cirebon, ajang untuk melahirkan para atlet-atlet tangguh dan berkualitas. Tentunya tandas Eti, ajang POP Kota harus terus diselenggarakan dengan baik dan profesional untuk kedepannya. Dengan demikian, Eti yakin ke depan Kota Cirebon akan banyak melahirkan atlet-atlet potensi yang bisa membawa harum nama Kota Cirebon dengan raihan prestasi di ajang kejuaraan. Pertama, harapannya kami kemarin sudah melalui POP Kota dan lain-lain. Saya ucapkan terima kasih ke seluruh teman-teman Kadispora dan seluruh jajaran tim yang kemarin sudah mensukseskan POP Kota. Ya, harapannya di Hari Olahraga Nasional ini sesuai harapan Pak Presiden ya. Kota Cirebon ini berkeinginan punya atlet-atlet yang tangguh, lahir atlet tangguh melalui POP Kota kemarin. Jadi di Hari Olahraga Nasional ini mudah-mudahan kita selalu bugar, sehat, dan juga olahraga kita maju. Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Cirebon Hajah Wati Musilawati mengajak seluruh insan olahraga di Kota Cirebon untuk bersama-sama bahu-membahu memajukan prestasi olahraga Kota Cirebon di berbagai pentas kejuaraan dan di berbagai cabang olahraga. Semangat HORNAS tandas Hajah Wati harus dijadikan cambuk pelecut untuk terus maju dan berprestasi bagi semua atlet yang ada di Kota Cirebon. Aji Satria melaporkan. Pendengar, selanjutnya kita ikuti pernak-pernik Hari Radio bersama seniman Tarling Cirebon, Ibu Hajah Uun Kurniasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajiun kalau inget RRI, inget waktu baru masuk ke Tarling Putra Sangkala itu tahun 72. Waktu itu langsung sama Bapak Haji Abdul Ajib tuh saya diajak ke RRI. Baru masuk berapa hari itu tuh terus ke RRI ya. Bunda juga masih bingung ya. Dulu kan belum pernah yang namanya rekaman. Begitu diajak sama Bapak Abdul Ajib ke RRI, betul pelangap loh gimana, masih asing gitu. Waktu itu diajak rekaman lagu ya duet sama Bapak Haji Abdul Ajib. Setelah itu pendengar RRI mungkin dengar ada penyanyi yang masih waktu itu kan Bunda kan masih 17 tahun. Jadi kata penonton tuh Bu Haji lagi gembleng-gembleng. Terus waktu itu langsung bikin cerita Baridin, ya alhamdulillah cerita Baridin itu ya disukai sama penonton Tarling itu sampai booming lah, sampai meledak, sampai sekarang juga masih banyak yang minta drama Tarling itu. Jadi Bunda tuh sekarang selain menerima Tarling gitu,
ada nada dan dakwah juga. Tapi penonton sih tetap, pengunjung nada dan dakwah itu sama kayak nonton Tarling gitu. Walaupun pengajian tapi pengunjungnya tuh persis kayak nonton Tarling. Alhamdulillah Bunda Haji Uun nih penggemarnya masih utuh seperti zaman masih sama almarhum Bapak Haji Abdul Ajib. Jadi ya itu kembali lagi terima kasih buat RRI sudah berjasa juga sih sama Tarling. Awal-awalnya melejit Tarling Putra Sangkala kan dari RRI gitu. Ya buat Bunda sih itu aja, cuma ngucapin selamat aja buat RRI. Semoga tetap jaya, tetap didengerin sama pendengar RRI-nya yang masih setia. Masih banyak pendengarnya, khususnya penggemar Haji Uun dan Tarlingnya itu. Haji mau ada lagu baridinan sedikit ya, biar pendengar ingat Tarling, ingat Haji Uun, ingat Baridin, Ratmina. Pancen Baridin wong lanang liwer ngisin, tukar ning dalan ngomong beli dipikir dingin. Ratmina beli bakal mabok Baridin, saking Baridin kepengen kawin. Sekali lagi buat RRI selamat berulang tahun, semoga tetap jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sekian berita daerah kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi. Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.